Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Mutyahata dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 23 dengan NIM C1L023048. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya berkaitan dengan ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan suatu lingkungan ekonomi yang didorong oleh adanya teknologi, mencakup aktivitas seperti e-commerce, kemudian e-money, dan juga keuangan digital. Di mana dalam ekonomi digital ini memanfaatkan adanya teknologi, kemudian internet, elektronik, dan juga AI atau Artificial Intelligence. Kegiatan operasional dalam ekonomi digital ini sudah diatur oleh sistem, sehingga para pelaku ekonomi digital ini dalam melakukan kegiatan ekonomi, mereka tidak melakukan interaksi secara fisik langsung. Dengan memanfaatkan adanya teknologi dalam lingkup perekonomian ini akan lebih memudahkan dan juga membuat lebih cepat dan juga efisien. Lalu, apa yang membedakan antara ekonomi digital dan juga ekonomi konvensional? Jadi, yang pertama itu dari segi transaksinya ataupun kegiatannya, di mana dalam ekonomi digital ini kegiatannya itu dilakukan secara online, kemudian menggunakan internet dan juga platform digital lainnya. Sedangkan ketika kita menggunakan ekonomi konvensional ini, transaksi ekonomi itu dilakukan secara langsung, tunai ataupun secara fisik. Kemudian yang kedua dari segi infrastruktur, di mana dalam ekonomi digital ini menggunakan platform-platform online seperti e-commerce, kemudian toko online, dan juga bank online ataupun yang bisa kita sebut dengan mobile banking dan yang lainnya. Sedangkan infrastruktur dalam ekonomi konvensional ini masih menggunakan toko fisik, kemudian bank secara fisik, dan kegiatan ekonomi yang masih bersifat tradisional. Kemudian perbedaan yang ketiga antara ekonomi konvensional dan juga ekonomi digital itu adalah pada segi akses pasarnya ataupun jangkauan pasarnya, di mana ekonomi digital ini jangkauan pasarnya lebih luas ataupun lebih global. Berbeda dengan ekonomi konvensional di mana jangkauan pasarnya itu hanya sebatas letak geografisnya saja. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah pada saat kita melakukan jual beli, di mana ketika kita melakukan jual beli secara online ataupun dengan memanfaatkan teknologi digital, kita tidak bisa melihat ataupun memegang barang tersebut yang akan kita beli secara langsung. Dan dalam ekonomi konvensional ini, ketika kita akan melakukan suatu jual beli, kita dapat memegang, kita dapat melihat barang yang akan kita beli secara langsung. Dan juga dalam segi transaksinya, ketika kita melakukan jual beli juga beda, di mana nantinya jual beli yang kita menggunakan teknologi ini, kita akan melakukan transaksi ataupun pembayaran menggunakan e-money ataupun yang lainnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ketika kita melakukan suatu jual beli, kita akan melakukan pembayaran secara tunai ataupun secara langsung. Selanjutnya adalah identifikasi contoh penerapan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama itu adalah e-commerce seperti TikTok Shop, kemudian Shopee, Bukalapak, dan juga Tokopedia. Yang terpenting itu nantinya platform-platform tersebut mampu mendorong adanya interaksi antara penjual dan juga pembeli. Yang selanjutnya itu adalah jasa ojek online, di mana di Indonesia ini sudah banyak seperti Grab, kemudian Gojek, dan juga Maxim. Dalam kegiatannya ini, mereka tidak hanya mengantarkan pelanggannya saja, tapi mereka juga memiliki fungsi seperti mengantarkan barang, kemudian memesan dan juga mengirimkan makanan, dan juga yang lainnya. Contoh yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah ada pada industri keuangan, di mana seperti yang kita tahu saat ini, KRIS merupakan standar code ataupun standar pembayaran di Indonesia. Kemudian diikuti dengan adanya mobile banking, kemudian bank-bank yang sudah bisa diakses secara online. Contoh selanjutnya penerapan ekonomi digital di Indonesia itu adalah e-money atau yang biasa kita sebut dengan dompet digital. Untuk jenis dompet digital di Indonesia ini sudah banyak macamnya seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Cbank, dan juga lainnya. Kemudian contoh yang terakhir dalam penerapan ekonomi digital di Indonesia itu adalah akses kesehatan, di mana kita dapat mengakses kesehatan melalui platform digital ataupun online. Contohnya saja seperti aplikasi Halodoc, di mana kita bisa melakukan konsultasi dengan seorang dokter hanya melalui aplikasi saja.
Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu analisis adanya peran ekonomi digital. Yang pertama yaitu analisis dalam efektivitas dan juga produktivitas. Jadi dengan memanfaatkan teknologi dalam suatu kegiatan perekonomian itu akan mendorong kegiatan perekonomian ini lebih cepat, kemudian lebih efisien dan juga lebih produktif. Karena sistem-sistem dan juga pengaturan-pengaturan yang ditawarkan oleh teknologi digital ini sudah mendorong di mana nantinya untuk adanya kecepatan, kemudian efektivitas dan juga produktivitas untuk membantu para pelaku ekonomi. Selanjutnya, analisisnya yaitu adalah perluasan pasar, di mana ketika kita menggunakan suatu teknologi dalam perekonomian, kita dapat mencakup pasar global yang lebih luas, baik secara internasional ataupun secara nasional. Dengan adanya teknologi digital ini, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya seperti toko-toko online, yang mana kita tidak perlu memerlukan modal yang besar untuk bisa membuka sebuah usaha. Kemudian dalam segi peningkatan inovasi, di mana ketika kita memanfaatkan teknologi dalam suatu perekonomian, kita bisa meningkatkan inovasi kita dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya saja seperti inovasi produk baru, pengembangan produk baru. Karena dalam ekonomi digital ini kita bisa melihat contoh-contoh ataupun referensi-referensi yang dapat kita pakai untuk mengembangkan produk kita. Selanjutnya atau poin yang keempat adalah tantangan apa yang dihadapin dalam penerapan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama adalah infrastruktur yang kurang merata. Kemudian yang kedua adalah pemahaman ataupun pengetahuan digitalisasi masyarakat yang masih kurang. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu keamanan cyber yang masih mengkhawatirkan, di mana masih ada kebocoran data pribadi ataupun perusahaan di beberapa platform. Kemudian yang selanjutnya, di mana regulasi ekonomi digital Indonesia ini masih belum matang. Kemudian untuk tantangan terakhir dalam penerapan ekonomi digital di Indonesia itu adalah Indonesia di sini masih didominasi oleh platform asing seperti TikTok, Instagram, dan juga lainnya. Masuk ke poin yang terakhir ataupun poin yang kelima yaitu tanggapan saya pribadi tentang adanya ekonomi digital di Indonesia, bagaimana nantinya itu akan berdampak kepada perekonomian Indonesia di masa depan. Kemudian bagaimana peran masyarakat dalam menyikapi adanya ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama itu adalah tanggapan pribadi saya terkait dengan adanya ekonomi digital pada perekonomian Indonesia di masa depan. Di mana menurut saya dengan adanya peran teknologi yang baik dan juga diimbangi dengan regulasi yang baik, perekonomian Indonesia khususnya secara digital pasti akan berjalan lebih baik, kemudian berkembang dan juga banyak sektor-sektor yang terbantu adanya ekonomi digital ini. Serta dengan adanya penerapan ekonomi digital ini pastinya akan meningkatkan efektivitas, produktivitas dari seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia. Yang selanjutnya, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung adanya ekonomi digital di Indonesia. Jadi di sini masyarakat mempunyai peran penting dalam mendukung adanya teknologi ataupun digitalisasi ekonomi di Indonesia. Peran yang pertama yang dapat diberikan oleh masyarakat dalam digitalisasi ekonomi, yang pertama itu adalah meningkatkan adanya literasi digitalisasi ekonomi, di mana yang nantinya masyarakat ini tidak hanya menggunakan teknologi saja, tetapi bagaimana bisa memanfaatkan teknologi untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Kemudian diharapkan masyarakat ini dalam mendukung perekonomian digital, mereka mampu memberikan kontribusi yang maksimal ataupun memberikan dukungan melalui kegiatan perekonomian digital untuk perkembangan perekonomian yang lebih maju. Perlu kita ketahui bahwa teknologi yang baik adalah teknologi yang dimanfaatkan dan digunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dengan masyarakat bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik, pastinya masyarakat nantinya akan bisa mendorong perekonomian Indonesia ke arah yang lebih maju, kemudian bisa mengurangi adanya pengangguran, membuka lapangan kerja baru, dan juga menciptakan inovasi produk-produk baru yang nantinya bisa bersaing dengan produk-produk dari negara-negara asing. Kemudian poin yang terakhir, peran masyarakat dalam mendukung adanya digitalisasi ekonomi di Indonesia, yaitu masyarakat tidak hanya mengetahui ataupun pandai mengoperasionalkan teknologi digital, namun di sini masyarakat juga diharapkan mampu menjaga keamanan adanya digitalisasi ekonomi tersebut, seperti tidak menyebarkan berita hoax, kemudian menjaga keamanan baik itu data pribadi ataupun yang lainnya, kemudian tidak melakukan penipuan ataupun melakukan hal-hal lain yang nantinya bisa merugikan orang lain ataupun negara Indonesia itu sendiri. Sekian video yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.